Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Operator. Pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah melaporkan SPT tahunan pribadi. Seperti yang kita ketahui, setiap tahun wajib pajak orang pribadi, baik bekerja sebagai pegawai maupun pemilik bisnis atau pekerja bebas, harus melaporkan surat pemberitahuan tahunan yang berisikan total pendapatan kotornya dan pajaknya yang telah dibayarkan kepada negara, baik melalui sistem DJP online atau aplikasi penyedia jasa yang menjadi mitra resmi DJP seperti online pajak. Sebagai seorang pegawai, setiap tahun kita akan mendapatkan SPT atau formulir 1770S atau formulir 1770SS dari bendahara. Formulir 1770S adalah untuk pegawai yang berpenghasilan di atas 60 juta per tahun. Sedangkan formulir untuk 1770SS adalah untuk pegawai yang berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun. Tetapi dalam video kali ini kita akan membahas tentang SPT atau formulir 1770S, yaitu surat pemberitahuan pajak tahunan yang memiliki pendapatan lebih atau di atas 60 juta per tahun. Untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, kita harus menyiapkan dokumen yang berupa formulir bukti pemotongan pajak 1721A2 untuk pegawai negeri. Ini adalah formulir 1721A2, yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil. Untuk melakukan pelaporannya, langsung saja kita buka browser yang ada pada laptop kita. Kemudian kita bisa mengetikkan DJP online. Selanjutnya, kita bisa klik DJP online pajak. Sini adalah tampilan login untuk masuk ke situs pelaporan pajak DJP online. Setelah kita sampai di tampilan login, langsung saja kita masukkan NPWP dengan kata sandi kita. Setelah itu kita klik selanjutnya. Di sini kita bisa memilih salah satu jenis verifikasi untuk mendapatkan kode verifikasinya. Kita bisa memilih melalui email, SMS, maupun melalui akun M-Pajak. Di sini kita coba untuk mendapatkan kode verifikasi melalui email. Kemudian kita buka Google, masuk pada email kita yang terdaftar di DJP online pajak. Kita bisa mengcopy atau kita bisa ketik manual sini. Setelah berhasil login, silahkan klik tab lapor. Kemudian kita klik e-filing. Ini adalah daftar SPT yang telah kita buat pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita klik buat SPT. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab.
Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawab tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita klik tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, di sini kita bisa lihat dari apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah. Nah, kita bisa lihat dari formulir A2. Jumlah penghasilan bruto. Nah, di sini kita bisa lihat apakah di sini lebih dari 60 juta atau kurang dari 60 juta. Ketika di sini lebih dari 60 juta, maka kita pilih tidak. Kan? Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Sedangkan tadi di formulir A2 itu lebih dari 60 juta, maka kita pilih tidak. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Nah, di sini Anda dapat menggunakan formulir 1770S dan ada 3 bentuk formulir yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan salah satu di antara 3 pilihan ini. Di sini saya akan membuat dengan bentuk formulir. Jadi saya pilih yang pertama. Nah, kemudian kita klik SPT 1770S dengan formulir. Karena pada saat ini adalah tahun 2025, maka tahun pajak yang akan kita buat adalah tahun 2024. Kita pilih 2024. Normal atau pembetulan ini kita sesuaikan. Kalau kita baru membuat yang pertama kali, kita pilih normal. Tetapi ketika kita sudah pernah membuat kemudian ada kesalahan, kita pilih pembetulan. Karena ini baru dibuat yang pertama kali, maka saya pilih normal dan klik selanjutnya. Pada bagian A ini kita akan mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Langsung kita klik tambah. Penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Untuk sumber atau jenis penghasilannya kita pilih nomor 6, yaitu honorarium atas beban APBD atau APBN. Selanjutnya DPP atau penghasilan bruto. Nah, di sini untuk penghasilan bruto kita bisa lihat di formulir A2. Nah, kita lihat di sini jumlah penghasilan bruto. Kemudian nilai ini kita pindahkan. Selanjutnya adalah PPh terhutang. Untuk melihat nilai PPh terhutang, kita bisa kembali melihat di formulir A2. Yaitu pada nomor 22. Nah, nilainya tinggal kita pindahkan ke sini. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita lanjut ke daftar harta. Jika pada pelaporan tahun sebelumnya kita sudah pernah menginputkan harta, kita bisa klik harta pada SPT tahun lalu. Tapi karena di sini kita belum pernah menginputkan harta,
maka kita klik tambah. Nah, selanjutnya silahkan masukkan harta yang kita miliki. Nah, di sini kita tinggal pilih harta yang akan kita masukkan. Silahkan sesuaikan dengan harta yang Bapak Ibu miliki. Contohnya, di sini saya pilih sepeda motor. Kemudian nama hartanya. Untuk nama harta silahkan isikan. Contohnya, karena di sini saya memilih sepeda motor yang saya miliki, contohnya motor Honda. Kemudian tahun perolehannya, tahun berapa kita memperoleh harta tersebut atau kita membeli harta tersebut. Atau di sini saya pilih di 2011. Kemudian harga perolehannya. Untuk harga perolehan, silahkan isikan berapa nilai beli motor tersebut. Contoh di sini saya tuliskan 12.500.000. Nah, selanjutnya kita isikan keterangannya. Keterangannya silahkan diisikan terserah Bapak Ibu. Nah, di sini untuk keterangan saya isikan masih ada saja. Kalau sudah terisi semua, kita langsung klik simpan. Setelah semua terisi, selanjutnya kita klik simpan. Ini baru satu harta yang kita masukkan. Ketika kita memiliki banyak harta atau lebih dari satu, silahkan klik tambah dan isikan kembali untuk harta yang selanjutnya. Jika semua sudah terinput atau kita sudah masukkan atau kita sudah tambahkan, selanjutnya kita klik lanjut ke daftar utang. Jika tahun lalu kita sudah pernah menambahkan daftar utang atau kita sudah menginputkan utang di SPT tahun lalu, kita bisa klik utang pada SPT tahun lalu. Tetapi kalau belum dan kita memiliki utang, silahkan klik tambah. Nah, di sini kita bisa pilih beberapa jenis, yaitu utang bank atau kartu kredit, utang afiliasi, atau utang lainnya. Seandainya kita memiliki utang di bank, silahkan kita klik utang di bank, kemudian nama pemberi pinjamannya siapa, kemudian alamat, tahun pinjamnya, dan kita isikan jumlahnya. Ya. Kalau kita tidak memiliki daftar utang, kita kosongkan. Selanjutnya kita lanjut ke daftar tanggungan. Untuk daftar tanggungan, kalau memang kita memiliki tanggungan dan tahun lalu kita sudah memasukkan daftar tanggungan, kita tinggal klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Tapi jika belum pernah kita masukkan, silahkan klik tambah. Itu jika ada. Kalau tidak ada tanggungan, silahkan klik selanjutnya. Ketika tahun lalu kita sudah pernah menginputkan daftar tanggungan, silahkan klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Jika belum pernah menginputkan dan kita memiliki tanggungan, silahkan klik tambah. Kemudian silahkan isikan nama, kemudian NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaannya. Jika sudah, kita klik simpan. Ya, jika tidak ada, kita lanjut klik selanjutnya.
Selanjutnya, kita akan mengisikan penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Jika Bapak itu memiliki, silakan isikan untuk bunga. Di sini kan ada pilihan, ada bunga, royalti. Di sini ada pilihan yaitu bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan, dan penghasilannya lainnya. Jika memang memiliki, silakan isikan. Jika tidak ada, silakan lanjut ke B. Yang selanjutnya adalah bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini ada bantuan atau sumbangan atau hibah, warisan, bagian laba, klaim asuransi, beasiswa, dan lain sebagainya. Jika memang ada, silakan isikan, tapi jika memang tidak ada, silakan lanjut ke bukti potong. Selanjutnya pada bagian C, yaitu daftar pemotong atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Kita klik tambah, kemudian untuk jenis pajak kita pilih pasal 21, dan di sini ada NPWP, NIK, NIT, KU, pemotong. Untuk NPWP kita bisa lihat pada formulir A2. Nah, di sini kita bisa lihat NPWP pemotong. Silakan isikan di sini. Nanti setelah kita isikan NPWP pemotong, nama pemotong secara otomatis akan keluar. Coba ya, kita coba copy paste, mudah-mudahan bisa. Masukkan, ya, secara otomatis keluar. Untuk nomor bukti pemotong atau pemungutan, kita lihat di formulir A2. Nah, di sini nomor bukti pemotongan. Coba kita copy. Nah, untuk selanjutnya yaitu tanggal bukti pemotongan. Kita bisa lihat di formulir A2 untuk tanggal pemotongannya. Kita masukkan 31 bulan 12 2024. Selanjutnya kita masukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, untuk nilainya kita bisa lihat di formulir A2. Ini ya, PPh pasal 21 terutang yang dapat dikreditkan atau SPT tahunan yaitu 523.000. Jika sudah, kita klik simpan. Setelah tersimpan, selanjutnya kita klik selanjutnya. Nah, di sini untuk identitas, untuk status perkawinan, status ini bisa kita lihat pada formulir A2. Karena terkadang kalau sebagai istri, kalau tidak menanggung, itu statusnya biasanya itu tetap TK atau tidak kawin. Nah, ini kan status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, yaitu TK garing 0. Berarti statusnya tidak kawin. Kalau sudah, kita klik lanjut ke A. Untuk penghasilan yaitu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, kita bisa lihat di formulir A2. Pekerjaan neto. Jumlah penghasilan neto yaitu 64, 460, 450. Ini sudah sesuai ya. Jika sudah, selanjutnya untuk penghasilan neto luar negeri, jika ada silakan isikan. Untuk jumlah penghasilan ini akan dihitung otomatis oleh sistem. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu zakat sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Jika ada silakan isikan, jika tidak ada silakan kosongkan atau isikan dengan 0. Selanjutnya untuk jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib,
ini akan dihitung secara sistem. Jika sudah, kita lanjut ke B. Nah, seperti tadi yang kita lihat pada formulir A2, yaitu statusnya adalah TK garing 0, berarti tidak kawin dengan tidak memiliki tanggungan. Ini kita pilih tidak kawin dengan 0 untuk jumlah penghasilan yang tidak kena pajak, yaitu 54 juta. Kita cek di formulir A2. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 54 juta. Jika sudah sesuai, kita lanjut ke C. Untuk PPh terhutang akan muncul secara otomatis. Selanjutnya kita masuk pada poin 10, yaitu pengembalian pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Jika ada silakan isikan, jika tidak ada silakan lanjut ke D. Nah, selanjutnya kredit pajak. PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terhutang di luar negeri. Ini akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, untuk poin ke-13, PPh yang harus dibayar sendiri ini harus 0. Jika ada nilainya, silahkan cek kembali. Selanjutnya, untuk PPh yang harus dibayar sendiri, pastikan 0. PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 jika ada silahkan isikan. Kemudian PPh yang dibayar sendiri, STP PPh pasal 25, hanya pokok pajak. Jika ada silahkan isikan. Jika sudah, silahkan lanjut ke E. PPh kurang lebih bayar, nihil, berarti sudah sesuai ya. Jika sudah nihil, silahkan lanjut ke F. Selanjutnya adalah angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Di sini ada beberapa pilihan. Silahkan diisi jika ada. Jika tidak ada, silahkan langsung lanjut ke pernyataan. Selanjutnya silahkan centang setuju dan klik selanjutnya. Nah, di sini untuk status STP sudah nihil dengan catatan lengkap. Dan selanjutnya kita akan mengambil kode verifikasi. Silahkan klik di sini. Nah, di sini ada beberapa media pengiriman kode verifikasi. Kita pilih salah satu. Kita bisa pilih melalui email atau melalui SMS. Di sini saya memilih melalui email. Kemudian klik OK. Silahkan tunggu beberapa saat. Jika sudah sukses, silahkan klik OK dan silahkan cek di email. Jika belum keluar, silahkan reload. Nah, di sini sudah keluar kode verifikasi e-filing. Silahkan ambil kode verifikasinya, kemudian kita isikan di sini dan klik kirim SPT. Di sini ada respon yang harus dipilih. Kita pilih saja puas. Nah, di sini untuk pelaporan SPT tahunan untuk tahun 2024 sudah selesai. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.